Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Langsung aja ya, kita tahu pasar lagi terguncang hebat. Dan wajar banget kalau kalian ngerasa cemas lihat portofolio merah semua. Tapi, disinilah bedanya kita. Di saat yang lain pada panik jualan, kita bakal ambil langkah mundur sejenak, narik nafas, dan mengevaluasi peluang rebound teknikal ini layaknya seorang analis pasar profesional. Tujuan kita cuma satu, nyari kejelasan dan peluang di tengah kekacauan ini pakai pendekatan yang terstruktur. Nah, coba lihat angka ini, 3,54%. Angka yang bikin banyak dari kita nggak bisa tidur nyenyak kan? IHSG baru aja anjlok parah. Penurunan tajam ini benar-benar memvalidasi kecemasan kalian. Tapi dengar, di balik setiap kepanikan massal di bursa itu selalu ada pola yang bisa dibaca. Asalkan kita tahu di mana harus mencarinya. Hari ini kita bakal pakai pendekatan yang tenang, murni berbasis data, buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Tapi ingat ya, sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu peringatan krusial nih. Analisis yang kita bahas hari ini murni bersandar pada data publik dan pandangan dari beberapa sekuritas ternama. Ini bukan nasihat atau rekomendasi mutlak buat beli atau jual saham ya. Pasar sekarang ini volatilitasnya lagi gila-gilaan. Kalian tetap wajib banget ngelakuin riset sendiri. Dan yang paling penting, setiap keputusan harus selalu dibarengi sama manajemen risiko yang ketat. Pakai stop loss, keputusan akhir ya tetap ada di tangan kalian sendiri. Oke, biar rapi, ini agenda bahasan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngecek peluang rebound di tengah volatilitas. Terus, kita belajar cara baca sinyal divergensi positif. Ketiga, kita intip bumi dan BRPT buat yang suka spekulasi agresif. Keempat, buat yang lebih suka blue chip, kita bahas potensi rebound BBRI dan BMRI. Kelima, kita lihat pilihan saham defensif saat pasar lagi goyah. Dan terakhir, bagian paling penting, strategi eksekusi dan manajemen risikonya. Kita langsung masuk ke bagian pertama, peluang rebound di tengah volatilitas. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih peluang rebound sekarang? Jawabannya ada. Ya, kita punya peluang rebound teknikal, walau sifatnya terbatas. Dari mana kita tahu? Ada 3 tanda utama. Pertama, indikator stokastik RSI kita tuh udah sangat oversold alias jenuh jual parah. Biasanya nih, setelah 7 hari berturut-turut turun tajam, di hari ke-8 atau ke-9 suka ada pantulan. Kedua, rasio jual dan belinya ada di level ekstrem, 7:1. Ini udah kepanikan murni. Dan biasanya kepanikan kayak gini ngundang short covering atau deep buyer pada masuk. Ketiga, nah ini yang menarik, ada smart money atau dana asing yang diam-diam ngumpulin barang di beberapa saham spesifik padahal pasarnya lagi hancur. Kombinasi 3 hal ini tuh resep klasik buat pantulan jangka pendek, mungkin untuk 1-3 hari ke depan. Tapi, tunggu dulu. Kita harus tetap jaga ekspektasi ya, jangan kelewat optimis. Rebound yang kita harapin ini kemungkinan besar bakal terbatas. Pembalikan arah alias reversal trend yang beneran itu agak mustahil terjadi, kecuali IHSG bisa nembus lagi area resistensi di 6.400 sampai 6.500. Jadi, buat sekarang, target realistis kita cuma nyari bounce atau pantulan singkat 1-2 hari aja, bukan rally panjang. Oke, masuk ke bagian 2. Ini penting banget. Membaca sinyal divergensi positif. Gini, sederhananya, coba bayangin harga sebuah saham lagi anjlok parah. Turun drastis. Logika orang awam pasti mikir, wah kabur aja deh ya kan? Tapi di saat yang sama, data justru nunjukin kalau investor asing malah lagi agresif banget ngebeli dan ngumpulin saham itu. Mereka lagi akumulasi. Nah ini yang kita sebut pergerakan smart money. Uang besar diam-diam masuk waktu harga lagi diskon gede-gedean. Divergensi positif kayak gini tuh sering banget jadi sinyal awal yang muncul sebelum harga sahamnya naik dalam beberapa hari ke depan. Lanjut ke bagian 3. Kita bahas bumi dan BRPT untuk opsi spekulasi agresif. Kandidat pertama kita, bumi. Ini literally contoh paling sempurna buat divergensi positif yang tadi kita bahas. Harganya anjlok nyaris 7% ke level Rp173. Tapi, gila nggak sih? Ada net buy asing sebesar Rp204 miliar di situ. Ini akumulasi raksasa loh. Valuasinya jadi menarik banget buat kalian trader spekulatif. Target rebound terdekatnya ada di rentang Rp185 sampai Rp195. Dengan catatan, support di 170 nggak jebol ya. Nah, pola yang mirip-mirip juga kejadian di Barito Pacific atau BRPT. Saham ini malah sampai kena ARB alias auto reject bawah di Rp1.720. Tapi lagi-lagi, ada net buy asing masif senilai Rp173 miliar di baliknya. Saham ARB tapi diakumulasi beda-gedean gini, seringkali bakal ngalamin apa yang disebut rebound mekanis di hari bursa berikutnya, karena efek dorongan short covering.
Rasanya emang kayak lagi berusaha nangkap pisau jatuh. Risikonya, wah sangat tinggi. Kalau besok asingnya tiba-tiba balik jualan, saham ini bisa dengan gampang ARB lagi. Jadi biar gampang, mari kita bandingin profil resikonya. Di satu sisi kita punya saham agresif dengan volatilitas tinggi kayak Bumi dan BRPT tadi. Memang ada bukti uang besar masuk, tapi volatilitasnya tuh kayak naik roller coaster, bikin deg-degan banget. Nah, di sisi kanannya, buat kalian yang gak kuat jantungan, kita punya pilihan yang jauh lebih aman, perbankan blue chip raksasa, kayak BBRI dan BMRI. Mereka ini lagi oversold atau turun murni karena sentimen pasar aja, padahal secara fundamental mereka itu sangat-sangat kuat. Sip, kita masuk ke bagian 4, BBRI dan BMRI untuk rebound saham blue chip. Kita bahas BBRI dulu. Jujur aja hari ini asing emang lagi lepas saham ini. Tapi dia sekarang lagi ngetes titik support krusialnya di 2980 dan indikator teknikalnya udah oversold banget. Secara fundamental, nggak usah ditanya, posisinya memukau. Return on equity mereka di atas 18% dan dividen yieldnya lebih dari 6%. Harga sekarang tuh sebetulnya udah ngerangkum banyak banget sentimen negatif. Jadi BBR ini kandidat utama buat mantul pelan-pelan balik ke arah level 3180. Setup teknikal yang mirip banget juga bisa kita lihat di Bank Mandiri atau BMRI. Saat ini, BMRI lagi nguji level support di kisaran 4.000. Gimana dengan fundamentalnya? Sangat solid pastinya. Fokus BMRI kan ke perbankan komersial dan korporasi, jadi mereka ini relatif lebih kebal terhadap isu kenaikan suku bunga kalau dibandingin sama bank-bank retail. Kalau support 4.000 ini bisa bertahan, jalurnya udah lumayan jelas buat technical rebound ke target pantulan di level 4.350 sampai 4.500. Lanjut ke bagian 5, pilihan defensif saat pasar bergetar. Buat kalian yang nggak suka pusing, nah rekomendasi jangka pendek dari analis Bareksa ini masuk akal banget. Mereka nyaranin opsi defensif kayak TLKM, JPFA, dan ASI. Kalau Bumi tadi kita ibaratkan roller coaster, saham-saham ini adalah opsi biar kalian bisa tidur nyenyak. Ini pilihan yang lebih konservatif buat kalian yang cuma mau parkir dana sementara waktu buat ngindarin badai volatilitas pasar yang lagi parah-parahnya. Kenapa sih harus sektor defensif? Alasannya simpel banget kok. Sektor konsumen, telekomunikasi, dan diversifikasi itu punya fundamental bisnis yang mungkin terkesan membosankan, tapi stabil. Gini deh, IHSG mau ancur kayak apa juga, orang kan tetap butuh makan, tetap butuh kuota internet kan? Menariknya, dari catatan historis, saham-saham dengan ketahanan tinggi kayak gini tuh yang sering kali pulih duluan, memimpin pasar pas lagi fase awal rally pemulihan. Dan ini dia bagian ke-6, bagian paling penting dari semuanya. Strategi, eksekusi, dan manajemen risiko. Eits, sebelum kalian buru-buru buka aplikasi trading dan ngeklik beli, perhatiin dulu kartu liar satu ini, FTSEQ Quarterly Review. Evaluasi kuartalan indeks global ini bisa ngubah segalanya secara instan. Kalau nanti malam mereka mutusin buat nurunin bobot Indonesia di indeks mereka, wah, dana asing bisa keluar besar-besaran. Semua skenario teknikal dan target rebound yang baru aja kita bahas bisa langsung bubar jalan, atau paling nggak tertunda. Ini murni resiko makro yang di luar kendali kita, jadi wajib waspada. Makanya, kalau kalian akhirnya mutusin mau ikut ambil peluang rebound ini, pastikan pakai strategi scale in, alias masuknya tuh bertahap. Jangan pernah, saya ulang ya, jangan pernah all in masukin semua modal kalian sekaligus di kondisi pasar yang lagi panik kayak gini. Dibagi dong pelurunya, masuk dulu pakai porsi awal yang kecil. Nanti, kalau pergerakan harga emang udah mengkonfirmasi analisa kita, baru deh pelan-pelan kalian tambah lagi porsinya. Nah, ini dia aturan emas kalau lagi trading di tengah volatilitas ekstrim. Pertama, disiplin. Kalian udah harus nentuin titik stop loss sebelum ngeklik beli, bukan pas harganya udah turun dan kalian terjebak nyangkut. Kedua, tahan rasa serakah itu. Ini kan rebound terbatas, jadi dapat cuan 3-5% aja tuh udah bagus banget. Nggak usah mimpi dapat 20% dalam sehari. Dan terakhir, kalau IHSG ternyata tembus ke bawah support psikologis di 6.000, udah stop dulu. Itu kemungkinan besar bukan lagi fase koreksi biasa, tapi udah masuk fase kapitulasi lanjutan. Coba lihat tabel ringkasan ini. Ini adalah mindset mutlak yang dipakai sama trader profesional. Setiap keputusan trading kalian wajib banget punya struktur kayak gini. Harus ada sinyal yang jelas kenapa kalian masuk. Terus, harus ada target harga yang terukur buat take profit. Dan yang paling absolut, harus ada batas stop loss yang jelas, di mana kalian berani cut loss tanpa pikir panjang kalau plannya gagal. Jadi, kita sampai di penghujung sesi. Ada satu pertanyaan penting yang harus kalian tanyain ke diri sendiri setelah ngelihat semua data dan strategi tadi. Apakah kalian punya disiplin sekuat baja buat ngeksekusi stop loss tanpa pakai perasaan? Kalau iya, jelas ada peluang cuan di luar sana. Tapi kalau kalian ngerasa ragu, hey,
Nggak ada salahnya loh buat nyimpen uang dalam bentuk cash dulu dan duduk manis nungguin badai volatilitas ini lewat. Terkadang tidak mengambil posisi di pasar adalah posisi terbaik yang bisa kalian ambil. Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Tetap rasional, tetap disiplin, dan sampai jumpa di sesi bedah data kita yang berikutnya.